Perkenalkan, nama aku Nasy Syahrin. Dan aku Dadan Kapan Akbar. Nah, hari ini aku dan teman aku akan menceritakan bagaimana sih cara kita berteman dari awal kita mulai mengenal, kita saling memahami, dan kita berusaha untuk bertumbuh dan berkembang bersama. Nah, ini hal yang paling menurut aku menyenangkan dan kayak wah banget waktu pertama kali kita ketemu. Jadi aku tuh kenal Dadan dari grup SNBP. Bukannya dari rahim kita udah ketemu. Oh iya, kita papasan pas di rahim. Kamu belok kanan, aku kiri. Iya. Makanya, maksudnya lu belok kanan, lu ambil perempuan, lu ambil laki-laki. Nah, jadi waktu itu tuh grup SNBP tuh lagi rame-ramenya dan aku tuh kebetulan fans MU. Oh bener. Dan Dadan tuh selalu jadi orang yang dibully di grup itu, dan kayak aku tuh juga salah satu orang yang bukan dibully sih, kayak lebih dibercandain gitu, dan aku tuh orang yang suka kayak ya hayo lo dan gitu. Tapi Dadan ini selalu ngebela aku kalau aku lagi dibully tentang MU. Jadi kayak kita seru 我们一起睡猫觉，一起喵喵喵喵。 gitu. Iya bener. Fans MU di mana suaranya? Fans Langsung MU. aja. Langsung aja. Hey! Clap one more time. You're not coming to my birthday. Who did that? Fans MU. Terus udah gitu yang mana dan yang kita ketemu pas itu KMN ngadain first meet. Jangan Gila lu ya. video anjir. Oh ya, ngadain first meet KMN itu, dan kayak waktu itu tuh anak SP pasti tahu DPR di bawah pohon rindang. Aku tuh lagi sama Gina sama Giovanna, dan kayak anak-anak SMPP yang ada di grup itu tuh kayak nyamperin, terus kenalan, terus aku tuh gak kenal sama dia, maaf. Soalnya beda di foto sama aslinya. Kayak aslinya tuh lebih ganteng gitu loh. Ya emang, gua tahu kok, gua emang seganteng itu. Iya, makanya gua, siapa kok di grup tuh gak ada yang seganteng ini, tapi kok di real life ada yang selucu ini gitu. Terus Oh, setuju. Alay. apa lagi? Nah, terus udah gitu kita tuh kayak gak pernah ketemu lagi sampai akhirnya di mana aku tuh lagi nongkrong sama teman-teman aku yang lain, dan teman-teman aku ini tuh pengen ngajakin Dadan. Dan aku baru ingat kayak, oh iya aku tuh punya temen yang namanya Dadan, tapi aku tuh cuma ketemu sekali doang. Nah, akhirnya Dadan itu diundang lah anak SMP pasti tahu Uda Jaya Malabar. Dia datang. Gimana Dan datangnya? Gue datang ya biasa aja sih, sebenarnya nggak ada yang spesial, cuman kayak ya mereka nih kayak menyambut gue dengan karpet merah di sana, jadi Wow. Hiperboli. Hiperboli. oh hiperboli enggak Hiperbola. hiperboti. Pet. Terus Enggak, waktu itu tuh jadi kita tuh ketemu nih, jadi Nasya nih bawa temennya, Nasya bawa ada temennya, kita gak bisa sebut di sini karena namanya Fatir. Nah terus sebenarnya aku tuh janjiannya sama Giovanna sama Gina. Nah ternyata Giovanna sama Gina tuh ada janji sama Nasya juga. Dan kita di sana kumpul lah, bonding, kita di sana bonding Kak. main Uno, dan di situ tuh, tapi setelah hari itu tuh aku jadi kayak, oh Dadan tuh asik, dan jadi ngobrol terus sampai kayak main lagi terus gitu. Dan momen yang pertama pas aku tuh ngerasa Dadan temen aku adalah pas dimana dia tuh punya etika. Kayaknya Gen Z pada relate deh sama yang namanya second account. Nah, Dadan tuh kayak ngomong, kita kapan ya bisa tukeran second account? Wah, Dadan ini menghargai privacy banget, cinta mati. That's why aku That's why aku ngerasa kayak Dadan ini emang temen aku banget dan nemen banget orangnya. Dia tuh friendly banget dan nge-friendly banget gitu loh rasanya. Enaknya temennya ini. Oh enak-enak ini. Dan hal yang membuat hubungan aku dan Dadan semakin kuat adalah dimana kita tuh mempunyai pemikiran dan prinsip yang sama dalam hidup ini. Kayak kita tuh selalu bertukar pikiran dan bertukar kayak bertukar saran gitu.
kayak gimana ya, jadi setiap aku merasakan sesuatu hal yang buat aku nggak nyaman tuh aku pasti cerita ke Dadan, dan sebaliknya. Dan saran Dadan tuh nggak pernah yang menyalahkan perasaan aku, tapi juga Dadan malah kayak dia memposisikan diri sebagai aku, gimana kalau misalnya jadi aku. Abis itu dia baru ngasih saran yang terbaik, dan Dadan tuh juga nggak pernah maksa sarannya untuk didengar. Dia tuh kayak ya udah, tapi balik lagi ke kamunya gimana. Tapi aku tuh merasa didengar sama Dadan, dan aku ngerasa itu menjadi hubungan aku sama Dadan tuh lebih kuat. Makasih Aca udah hadir. Nah, gimana ya cara aku sama Dadan nih ngejaga hubungan kita, Gimana sih? komunikasi kita sehari-hari, sedangkan Dadan ini orang sibuk. Jadi cara kita Top one orang sibuk. Jangan salah nih, orang-orang di sana tuh jangan salah. Orang-orang yang sibuk, gue lebih sibuk. oh iya, Jadi cara kita buat bonding apa sih, bisa tetap bonding berkomunikasi, ya. Tetap berkomunikasi ya. menghargai kesibukan satu sama lain sih Nah, yang pasti. bener. Tapi setelah kesibukan itu beres tuh kita berusaha sebisa mungkin kayak ayo ketemu, ayo main, dan kayak kita tuh PC setiap malam. Jadi log panggilan nih isinya dadan gapar gitu. Jadi kayak kita tuh nggak pernah kehilangan komunikasi gitu setiap harinya. Bener banget. Jadi pokoknya buat teman-teman semua, wah teman-teman Jatayu Harsakala di luar sana mungkin bakalan ada kayak nanya tipsnya gimana sih biar awet nih kayak gini, kayak biar tetap komunikasi walaupun kita masih sibuk jarang ketemu gitu, tapi tetap aja kita bisa bondingnya tuh masih sama nih, kita jokesnya masih sama. Nah caranya komunikasi di manapun itu kalian berada, jadi bisa di lewat WA. Kalian semua jangan kayak zaman batu deh, kita kan udah modern nih, ada yang namanya WA, telepon, udah digenggam nih telepon genggam. Benar. Nah terus tapi kan pastinya nih dalam pertemanan kita nggak semuanya tuh selalu sejalan. Akan ada hal yang bentrok, akan ada hal yang beda. Nah ada konflik di mana aku sama Dada ini pernah miscommunication Indonesia. Jadi kita nih salah paham. Kayak waktu itu tuh aku mikir kalau misalnya Dadan tuh nggak suka temenan sama aku gara-gara Dadan tuh selalu nolak ajakan aku. Sedangkan Dadan ini selalu nolak ajakan aku karena dia mikir aku tuh cuma basa-basi ngajak dia. Jadi aku tuh kayak nggak dari hati gitu. Itu kayak dia tuh ngajak kayak terus-terusan, dan ayo main. Maksud aku tuh kayak bingung gitu kan. Aku nih orang baru nih di hidup dia, tapi aku selalu diingetin gitu loh guys, kayak oh my god, kalian semua ngerti kan perasaan aku. Jadi kayak aku tiap gak ada aku tuh mereka tuh pastinya kayak kenalan Kenapa ke Dadan kemana? Nah mereka tuh selalu nanyain Dadan kemana, gini ajak dong, bonding dong, gini. Aku kayak ngerasa Dianggap. udah sih. Dan cara aku menyelesaikannya sama Dadan adalah aku mengkomunikasikan itu sama Dadan. Kayak aku ngomong ke Dadan kalau aku tuh emang nyaman temenan sama Dadan, dan setiap aku ngajak Dadan tuh ya emang itu dari hati aku yang paling dalam, karena ya aku pengen temenan sama Dadan dan aku tuh pengen selalu main sama Dadan. Dan akhirnya pun Dadan kayak ngasih pendapatnya, ngasih opininya tentang apa sih yang ada di pikiran dia, kayak makanya dia kenapa sering nolak ajakan main aku gitu. Dan cara kita ya kita saling terbuka aja gitu, kayak nggak ada yang mikir kayak aku terpaksa ngajak dan Dadan tuh selalu nolak, nggak ada, karena emang di situ tuh opini kita masih berbeda aja gitu, pandangan kita ke satu sama lain tuh masih yang belum sedekat itu saat 1945 kan. bener banget. Dan setelah kita memberikan pandangan kita masing-masing terhadap satu sama lain, alhamdulillahnya hubungan kita selalu baik-baik aja, karena kita juga nggak pernah yang kayak menjatuhkan satu sama lain. Misalnya aku lagi nggak sama Dadan, aku tuh nggak pernah kayak ngomongin Dadan, dan semoga aja Dadan melakukan hal yang sama ke aku, karena aku berharap besar kalau Dadan tuh juga melakukan hal baik yang sama kayak aku yang lakuin ke Kamu Dadan. tetap ada di hati. Aku tahu kok kamu tetap nggak. Ini Tantangan terbesar. tantangan terbesarnya nggak ada sih, kita kayak flawless banget, kayak Iya. ya udah gitu. Kita tuh lebih kayak ke nggak mikirin apa yang hal buruk yang akan terjadi nggak sih, apa yang kita lakuin hari ini, apa yang kita jalanin hari ini, ya udah itu yang kita lakuin, itu yang kita jalanin, dan kayak ya udah apa yang kita jadi obrolan kita hari ini Iya. besok kemarin itu kayak udah lupa, yang penting tuh hari ini. Jadi nggak ada sih, belum ada, bukan nggak ada, Semoga nggak ada ya. semoga nggak ada, belum ada tantangan yang kayak bener-bener bikin kita tuh pusing gitu, kayak takut deh bakal kayak gini, takut deh kayak gitu, nggak ada. Iya, semoga nggak ada ya. Baik-baik kita ya, baik-baik. Amin. Semua orang ada di tahap kita.
semua orang ada di kita. Next. Hubungan aku yang dulu sama Dadan sekarang kayak kalau dulu kan dulu something, sekarang nothing. Oh, salah ya. Dulu tuh aku canggung sama Dadan karena aku tuh belum percaya sepenuhnya sama teman lawan jenis di kampus, dan kayak sekarang tuh aku benar-benar kayak menaruh kepercayaan aku dan cerita-cerita aku di Dadan. Jadi ibaratnya kalau Dadan lagi di lakban, aku ceritain semua hal yang menjadi rahasia aku, tapi kalau Dadan dibuka lakbannya, tangkap aku Pak Polisi. Nah, Terus pastinya hidup juga nggak senang terus, akan ada masa-masa sulit di mana kita tuh ngebutuhin satu sama lain. Dan dukungan yang Dadan kasih ke aku berupa aku biasanya ngasih dukungan ke Nasya itu karena kan aku juga word of affirmation. Jadi aku kadang bisa yeping nih ke Nasya, yeping kayak gimana sih tanggapan yang baik yang harus kamu ikutin, yang harus kamu hindari. Itu tuh aku selalu ngasih tahu nih, Ca, ini batasannya di sini. Enggak yang kayak Nasya kamu ikutin yang kesana ya biar kayak kelihatan kece atau kelihatan culture gitu. Enggak, tapi aku kayak ngasih tahu kalau itu tuh sebenarnya ada batasannya gini seperti itu. Nah, terus udah gitu, momen berkesan yang paling membantu adalah saat aku pertama kali kuliah dan aku tuh masih bingung gimana caranya ngerjain tugas-tugas aku, dan Dadan tuh Oh bener. sampai terharu sampai Ngerjainnya di mana berkaca-kaca mungkin? di Hilang Arah, dan ini juga kita tag di Hilang Nah, Arah. by the way kita lagi konsepnya tuh pokoknya kita mengulang lagi nih, kita pertama kali ketemu di mana, pertama kali bonding yang bener-bener bonding di mana, Nah, di Hilang Arah. Ini tuh Hilang Arah tuh berkesan banget buat pertemanan aku sama Dadan. Jangan lupa kesini guys. Mana ini? Hilang Arah nanti ya. Ceklik. Terus Dadan juga kayak sabar banget ngajarin dan nerangin ke aku kalau misalnya aku lagi bingung sama sesuatu hal yang ada di matkul. Kayak aku nih bisa nih Dadan udah jelasin dari A sampai Z, terus tiba-tiba yang aku tanyain tuh yang N misalnya. Gila, Yang N anjir. gimana? Maksudnya pip. Ya yang N dia tuh bakal jelasin ulang kalau misalnya aku nggak ngerti, dan itu menurut aku mendukung banget. Nah, orang dia harus dijelasin pakai bahasa bayi. Kalian semua harus sabar ya. Kalian semua yang belum tahu Nasya, pokoknya kalau kalian ngejelasin materi atau apa-apa pakai bahasa bayi, mohon maaf gitu. Mohon maaf nih, rada dijaga dulu kesabarannya pakai bahasa bayi ya. Baik-baik ya. Maaf. Bagaimana terus pertemanan aku sama Dadan ini tentu mempengaruhi diri aku sendiri menjadi lebih baik dan lebih dewasa dalam melakukan suatu hal ataupun aku beropini tentang orang lain. Dadan tuh nggak pernah langsung ngejudge orang lain, tapi dia tuh akan selalu mencerna apa sih yang orang lain lakukan sampai dia nemu titik di mana oh berarti punya perasaan sedih karena perlakuan orang lain tuh wajar. Dadan tuh akan selalu mengidentifikasi dulu nih, kayak menganalisis lalu merefleksi, terus dia baru memberikan kesimpulan. Kayak dia ngasih tahu ke aku kayaknya perasaan kamu ini wajar karena dia tuh gini. Jadi itu benar-benar bikin aku menjadi dewasa dalam memandang suatu hal gitu. Dan menurut aku sendiri gimana sih cara menjaga pertemanan kita biar awet, yaitu yang pertama kepercayaan. Aku percaya banget sama Dadan kalau misalnya Dadan tuh akan menjaga semua rahasia aku. Yang kedua, aku tuh percaya Dadan bukan orang yang gampang untuk nusuk dari belakang. Terus yang ketiga, aku tuh percaya apapun yang kita lakukan hari ini itu harus bisa berimpact ke depannya. Jadi pertemanan aku sama Dadan ini gak mau aneh-aneh, karena aku tahu pertemanan itu harus menjadi pertemanan yang sehat agar kita tuh lebih bisa jadi lebih baik ke depannya. Kita tuh bisa berkembang dan bertumbuh dengan cara yang baik, dan kayak kita tuh bisa menemukan sesuatu hal yang kita impikan melalui hal-hal baik, kayak misalnya kita tukar cerita, kita tukar ide, dan kayak banyak hal gitu. Ya betul sekali. Oke. Mungkin ini adalah pesan aku untuk Dadan yang aku akan ungkapkan. Belum. Pesan yang aku mau kasih ke Dadan adalah kayak makasih. Bisa aja sih. Enggak, gue takut nangis tau beneran. Demi Allah. Aku takut nangis. Pesan aku untuk Dadan adalah makasih udah jadi orang baik, makasih udah mau jadi teman aku yang selalu support aku, ngedengerin aku, jaga rahasia-rahasia aku. Pesan aku buat Dadan adalah makasih karena udah
jadi teman baik aku di sela-sela aku yang masih krisis identitas di dunia perkuliahan ini. Dadan tuh hadir sebagai orang yang dewasa dan banyak ngasih tahu aku banyak hal. Kayak Dadan juga menjaga kepercayaan aku dan rahasia-rahasia aku. Semoga sampai nanti aku lulus, sampai aku wisuda, sampai aku misalnya ada di titik teratas aku, semoga Dadan Gampar Nur Akbar ini akan selalu jadi teman aku, teman terbaik aku, teman cerita aku, teman yang bisa aku ajak dalam segala hal. Bener. Amin ya, doain ya kita berdua semoga lancar, langgeng dan Amin. langgeng. Maksudnya kayak kita langgeng Pertemanannya. pertemanannya, persahabatannya. Maksudnya kayak jangan ada orang yang bikin kita jadi hancur gitu. Bener. Semoga terhindar ya. Amin. Semoga kita akan selalu berkembang dan bertumbuh bersama-sama, Betul. menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih paham akan segala situasi dan ya udah. Oh iya, bestie, 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 Yeay. forever, 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 yeay. Yeay. Dadah teman-teman, makasih. Aku Nasya. Dan aku Dadan. Dadah. Dadah.